sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Mau kejar mengenai ketika Yesus bernarasi, jika ada orang mengatakan ada Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ya, Pak Ustadz kan pengen tahu bahwa yang menampakkan diri kepada Saulus itu kan Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Iya. Nah, dari situ itu tidak bisa dipungkiri bilang itu Mesias palsu, Yesus palsu. Itu benar, itu fakta. Makanya Berarti itu benar Yesus asli ya? ya dikisahkan. Iya, Makanya baik. dikisahkan di kisah para rasul. Nah, terus Baik, Bang. mengenai Keasliannya harus kita uji dulu ya. Kita uji keasliannya. Kita harus uji dulu nih. ya, kalau kita mau uji keasliannya, kita dari Indonesia itu sangat tidak mungkin, karena itu sudah dikanonkan jauh 2000 tahun sebelum kita Oke. dilahirkan. Cara ngujinya gampang, Bang. Cara ngujinya gampang. Kok Anda tidak gampang sekali ini? Cara ngujinya gini, Bang. Cara ngujinya gini. Ya. Abang ketika mendengar suara Joko Widodo lewat radio, Anda yakin tidak? Oh, ini suara Joko Widodo, ini presiden kita ini. Anda tahu tidak? Kalau itu dari suara Anda bisa kenal ya Joko Widodo? Bisa kenal. Bisa kan? Bisa. Karena Anda pernah melihat di televisi, saya pernah melihat di televisi. Persis ini suaranya Joko Widodo. Oke. Ya. Pertanyaannya, Ananias ini dari mana dia bisa tahu kalau itu Yesus, sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, bahkan dia tidak pernah mendengarkan kata-kata Yesus, dia tidak pernah dengar itu. Dari mana dia tahu oh ini suara Yesus betul? Coba secara logika. Jangan secara logika, Bang. Oke, secara ayat. By data saja. Oke, secara data tunjukkan ke saya ayatnya Ananias dan Barnabas pernah ketemu Yesus sebelumnya. Nah, kalau mengenai bertemu tatap mata sebelumnya itu tidak pernah, tetapi dia berani bersaksi dan menyatakan bahwa yang tadinya suara itu memang suara Yesus, makanya dikisahkan dan dituliskan seperti itu. Oke, Kalaupun Bang. itu hanya karang-karangan, berarti itu tidak dimuat dalam Alkitab atau dimuat dalam. Bisa saja dimuat, Bang. Bisa saja dimuat. Mau saya buktikan kalau Bible itu rancu dan kacau itu isinya. Itu menurut versi Pak Ustadz. Bukan menurut versi saya. Tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Yohanes, tulisan Lukas itu tidak sinkron. Tidak sinkron. Artinya kacau. Baik, tidak usah kita ke sana. Itu panjang kalau kita mau jawab. Bagaimana Anda bisa menguji kalau betul-betul ini Ananias ini adalah seorang yang benar-benar yakin kalau tahu persis kalau itu suaranya Yesus? Dari mana Anda bisa membuktikan? Berikan penjelasan secara logis ke saya. Tuh. Bahwa kenapa kami percaya Ananias itu tahu tentang Yesus? Oh, karena begini. Kira-kira apa alasan Anda mempercayai kalau Ananias itu adalah orang yang benar-benar mengetahui ciri-ciri Yesus dari suaranya? Oke. Coba. Mungkin saya lagi di kos-kosan teman ini, jadi kalau saya Google lagi terganggu perangkat saya, Bang. Jadi Google ya. di kisah Gitu. 9 Bang bisa baca semua. Di situ pasti akan tercapai apa yang Abang ini kejar-kejar mengenai kisah-kisah ini. Enggak gini Bang, gini. Jadi kita ini diberikan akal oleh Allah, oleh Tuhan kita untuk berpikir dan menganalisa, beranalisis. Ya. Jadi kita uji itu. Makanya kata Yesus itu dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 1, roh itu harus diuji. Betul tidak? Betul, siap. Harus diuji, Bang. Apa kata Yesus? Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah.
Betul? Betul. Oke, kita uji sekarang. Kita uji tuh tentang roh yang dikatakan oleh Ananias, yang dikatakan oleh Barnabas bahwa kami bertemu dengan roh Yesus. Oke, saya mau tanya ke Barnabas. Barnabas, lu pernah ketemu dengan Yesus? Enggak pernah. Dari mana lu tahu suaranya Yesus sedangkan kamu tidak pernah bertemu dengan Yesus? Secara logika, orang yang ketemu 2 kali saja belum tentu dia hafal. Saya Kang Chan ini karena sudah 30 lebih kali saya ketemu dengan beliau, sudah lebih dari 30 kali bertemu di Komal-Komal, bahkan Bang Pedoman juga seperti itu. Ini Khalid ini saya baru ketemu dengan beliau ini. Saya baru ketemu ini. Ini kalau ketemu di tempat lain saya tidak bakal tahu kalau itu Khalid, kalau dia ganti nama pakai nama lain akunnya. Nah, saya bisa tahu Kang Chan karena sudah lebih dari 30 kali ketemu beliau, sudah tidak asing suaranya Kang Chan di telinga saya. Maka ketika Bang Chan itu saya tidur merem mata seperti ini, saya tutup mata, ketika dia ngomong, saya tahu ini adalah Kang Chan. Mau bukti? Siapa ya teman yang sering debat sama saya? Kemudian tutup mata saya, kemudian biarkan dia ngomong, saya tebak namanya. Saya akan tahu. Kenapa kamu tahu? Karena saya sering ketemu sama dia. Contohnya nih Bang Gosam, orang yang sering ketemu sama saya. Saya bakal tahu walaupun dia tidak saya lihat langsung, tapi dari suaranya saya bisa tahu. Begitu ngujinya. Diuji tuh seperti itu. Oh, ternyata si Ananias ini tidak pernah ketemu sama Yesus. Nah, dari mana kamu bisa tahu kalau itu suara Yesus sedangkan kamu tidak pernah ketemu sama Yesus? Jangankan ketemu, mendengar suaranya saja tidak pernah. Kalau dulu ada radio, ada televisi. Oh, di mana kamu lihat? Saya dulu pernah mendengar siaran radio di Mesir. Yesus pernah ini kayak suara Yesus ini. Saya dengar di radio. Itu masuk akal. Iya, tapi kalau zaman dulu mana ada radio, mana ada televisi, nggak ada. Tidak pernah ketemu. Tiba-tiba ngaku-ngaku, saya tahu itu Yesus. Nah, gitu Bung cara ngujinya menurut saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, sebelum saya lanjut wabarakatuh. Bang Kapiten, maaf Bang Kapiten, saya sapa dulu tamu saya, Pak Tua sama Ces Laus. Pak Tua, selamat malam Pak Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya mau serahkan dulu ke Kang Chan. Kang Chan di hande dulu Kang Chan, karena saya mau yukul dulu ini. Iya, Ustaz. Minum dulu, Ustaz. Minum dulu. Saya makan dulu. Dilanjut dulu ya teman-teman. Ada Kang Chan di sini, ada Bang Pedoman juga. Masya Allah.